Selamat datang kembali di Screensavers ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan Star Wars The Force Awakens. Kalau kemarin udah yang versi non spoiler, kali ini kita bakal ngomongin full spoiler. Yang mau nonton spoiler? Nonton spoiler di sini. Di sini. Ya di situ lah. Kali lain bisa diklik aja. Screensavers ID, ada gue Regi. Ada Tri. Jaka. Sani. Ya, langsung aja kita. Oh, spoiler alert. Oh, spoiler alert. Jadi kalau misalnya Spoiler kalau ini belum adalah nonton. batas. Ada di sini. Ini adalah batas spoiler. Spoiler 1 2 3. Iya. Look bapaknya Darth Vader. Beda. Apa yang spoiler? Yaudah. Apa yang berkesan buat lu momen-momen dari Star Wars The Force Awakens? Mulai dari situ dulu deh. Crawling text pertama kali. Lu Bagus banget. hash finish. Iya men, itu gue Itu udah jelas banget. Itu udah kelar banget itu udah langsung ngasih tahu 30 tahun setelah Return of the Jedi itu nggak ada apa aja segala macam. Enggak yang kayak Jedi Text Federation War apa Iya, itu. enggak yang kayak apa Revenge of the Sith War. Terus habis itu kayak lanjutnya orang lagi ngobrol kayak enggak ada perang, enggak ada apa gitu. Ya itu hooknya bagus banget ya. Itu bagus banget. Maksudnya kayak ya lu nggak perlu tahu apa lagi, lu cuma perlu tahu Luke has vanished. Udah itu kayak semua orang. Itu yang gue suka tuh itu kayak meta banget gitu loh. Kayak semua orang bertanya Luke mana terus Tiba-tiba dikasih. pertamanya Luke menghilang. Kayak ya udah langsung dijawab gitu di opening crawl-nya. Iya begitu. Gitu. Terus Luke, Mark Hamill. Kayak Dia dapat top billing loh. Harrison Ford, Mark Hamill muncul nggak sampai This is Skywalker gitu kayak every Star Wars movie canon it revolve around Skywalker gitu dan kayak imagine being Mark Hamill gitu bring everybody gitu Mark Hamill, Harrison Ford dan dan Carrie Fisher dan Mark Hamill lebih utama lagi. Lando aja kayaknya nggak di film kayaknya nggak bisa lepas dari Lando kan. Iya. Orang di mana-mana juga. So kayak Mark Hamill gitu dia jadi Luke Skywalker. Dia datang ke con, Harrison Ford nggak peduli. Mark Hamill tetap datang ke con lagi. Dia kecelakaan mobil, dia operasi plastik. Dia tetap jadi Luke Skywalker. Dia tetap datang ke con lagi. Han Solo nggak ada yang datang ke con. Terus 90-an dia jadi trickster. Dia jadi Joker, the definitive version of Joker. Dan he's back Luke Skywalker. Lu yang menarik buat gue, dia tuh He's voice back. actor kan. Dia tuh voice actor. Dan di sini dia nggak ngomong apa-apa sama sekali. Cuman kayak tatapan penuh He's makna having aja. fun di The Flash. Iya. And he's back being Luke Skywalker. Kalau lu Such buat a lu cool deh, guy. yang kan maksudnya bukan fans Star Wars banget gitu. Yang menurut lu menarik dan memorable apa dari film ini? Menarik. Hampir semua. Yang nggak menarik juga nggak apa-apa sih. Ya. Nggak sih, tapi Tapi kita ngobrolin soal pro baru ntar. Pro Ya, dulu, kan ya. pro dulu deh, pro dulu. Yang dari memorable yang dulu pro. deh. Sebenarnya itu balik lagi sama yang udah gua bahas kemarin. Gua suka banget pacingnya dan menurut gua kayak semua action adegan tempur pesawatnya itu enak aja, nggak bikin pusing. Ya tau lah beberapa tahun terakhir kan untuk CGI dan semua pesawat-pesawat kayak gitu kan banyak banget yang asal ada aja tapi ya udah. Tapi yang ini keren banget. Terus buat gue yang nggak terlalu fans Star Wars banget gitu ya, bahkan saat Han Solo ketemu Leia itu kayak tetap give you all the feels gitu kayak Itu bagus banget. itu kayak now that they're really old itu benar-benar masih nyes gitu. Mau kayak Leia kayak nggak bisa ngomong. Dia kayak kebanyakan obat something. Tapi itu keren banget. Tapi ini cantik kan dari sini. Lea Kayak itu di CGI deh. Carrie Fisher, Ya, di CGI. Carrie Fisher di Berhalus. pas wawancara tuh kayaknya bukannya beralakan mabuk terus gitu. Wah, Terus parah, men. begitu Carrie sampai Fisher kan begitu emang- iya tuh begitu jadi Lea tuh ya Itu bener-bener one of my- that's Lea gitu. One of my favorite thing di Star Wars Awakens adalah liatin semua interviewnya Leia, liatin semua red carpetnya Carrie Ya, Fisher. Carrie Fisher. He's weird. She's very weird. Ya waktu premier Star Wars aja kan akhirnya di StarWars.com announcernya diambil alih sama Iya, Lea. Jadi Dia selalu ngobat kayaknya. Dia she's my favorite. Dia tuh kayak anak kecil. Terus ada satu bagian dia diwawancara di red carpet ada si Oscar Isaac yang jadi Poe. Iya. Terus ditanya gitu kan kayak dia ngobrol tentang general dan dia nggak tahu dia general terus si Poe-nya you were general terus dia kayak aneh gitu. She's so funny. Ya pokoknya
Force Awakens tuh yang menarik buat gue, karakternya semuanya kurang lebih di develop dengan bagus. Walaupun ya ada kayak si Poe Dameron kan dia nggak gimana ya, dia nongol di awal terus hilang di tengah. He's the Itu best. Tapi itu tuh dia gue memorable juga banget agak gitu. gimana gitu. Iya, Pas si iya. Poe Dameron itu ya keren emang dari awal ya keren aja gitu kan. Cuman ya gue nggak nyangka tiba-tiba dia dihilangkan begitu cepat. Terus ya mungkin sedikit nitpick kayaknya ya, ujung-ujungnya kan dia nongol lagi. Tapi menurut gue kayak agak sedikit kelamaan sampai Iya, iya, iya. udahlah gitu masih bapak sih, tapi ya itu aja sih agak I think semua aktornya we have to give it credit to the actors karena ya let's be real, plotnya nggak terlalu gimana banget dan script yang dikasih ke aktornya juga nggak terlalu gimana banget. I mean kayak it's not like kayak wow banget, tapi the actor really on it. Gue suka Daisy Ridley as Rey, gue suka John Boyega as Finn, gue suka Poe as Oscar Isaac as Oscar Isaac as Poe, gue suka Revaldo. Kylo. Dan kalau dari gue agak lompat lagi, gue suka banget openingnya karena gue lagi mencoba menulis dan gue mencoba jadi penulis yang baik. You can learn storytelling dari 15 menit pertama. 15 menit pertama lu udah tahu konfliknya, lu udah tahu siapa karakternya, lu udah tahu kayak it's gonna be like seperti apa tuh lu udah tahu di 15 menit filmnya. Lu udah tahu kok this first order ini is like a menacing force, menacing power di dunia yang baru ini. Seperti itu kayak itu kan mirroring di opening A New Hope Star Wars 77 gimana ada pesawat rebellion dikejar sama Star Destroyer, kayak Star Destroyer tuh gede banget terus dikejar pesawat kecil, sementara dia ada First Order ngancurin semua desa kecil. Kita lihat Poe Dameron, kita lihat karakternya yang sangat snarky yang kayak ditangkap terus yang gue dulu tahu dia ngomong something kayak it's very clear karakternya gitu, kita tahu originnya Finn dari mana. Kayak man, it's good writing sih kalau buat gue. And John Boyega owns the movie. Mungkin karena ini kali, kalau gue ngeliat tuh John Boyega tuh karena dia emang fanboy Star Wars dan dia kayak membawa karakter gimana ya, dia membawa ke fanboyannya dia itu ke karakternya si Finn itu. Jadi yang kayak kalau misalnya dia lagi teriak-teriak atau apa, dia itu emang antusiasmenya dia sendiri. And how good Dan is dia John Boyega kelihatan and gitu. Oscar Isaac dalam satu scene? Kayak Kayak dalam bromance 4 banget. menit itu udah kelihatan. dalam 4 menit, dalam berapa detik itu kita udah tahu they're bros for life dan gue mau ikutin mereka kemanapun mereka pergi gitu. Dan itu yang ngebuat scene dimana akhirnya mereka ketemu lagi setelah berapa lama, kayak ya mereka kan nggak kenal kan. Terus dia pas ketemu lagi kayak buddy kayak gitu-gitu terus kayak ya emang believable banget. Gue bisa buy itu. Dan John Boyega as Finn is my favorite heroes di sini karena hero-nya adalah Rey, ya whatever, kayak I like Rey, I love Rey as a badass female character with fulfillment. He's an awesome character, good at everything. But Rey is one of my favorite character karena again ketika gue nulis di film ini, buat gue dia satu karakter yang punya story arc lengkap. Dia adalah stormtrooper, dress up as a rebellion, he wants to go and he goes, and dia punya denial, dia punya comfort adventure, dia punya denial, dia punya akhirnya kayak calling for, dia kayak owning siapa dia, he holds a lightsaber. It's a good character dan he's very very uncomplicated karakter di sini. Motivasinya he's doing the right thing. Dan at some point dia juga very complicated karena he's a stormtrooper. Nah, kalau buat gue itu yang membuat gue paling penasaran di episode 8, kalau karakter-karakter lain tuh udah ada tempatnya. Kalau misalnya Rey bakal jadi Jedi, ntar Poe pilot. He's a Han Soloist. Iya, dan sementara si Finn ini nih di mana gitu ya? Dia bukan stormtrooper lagi kan? Finn is one of us. Iya, benar. He's like orang dari bawah dan dia ada di sana gitu loh, kayak he's a fanboy di sana kan. Kayak he's a fanboy of dia is fanboy as in kayak ketika dia ketemu Han Solo dia tahu siapa Han Solo. Ketika orang tahu he's a smuggler, no, he's a war hero. Kayak something like it gitu loh, kayak dia tahu. Dan gue juga suka Poe, kayak he's like again one of the most uncomplicated hero. Dia kayak he's just a badass and we're okay with it. Kayak we believe. Kayak it's not something like kayak oh he's a badass and he does nothing. We see Poe do a lot of badass stuff with TIE Fighter with X-Wing segala. Pas dia bilang he's the freaking best pilot in the galaxy, memang bener kelihatan di situ kayak gitu. Itu kan di interviewnya, kalau di filmnya I can fly anything. Yes. Tapi kan maksudnya banyak yang menyamakan peran-peran si 3 lead anak-anak baru ini sama Han, Luke sama Leia. Itu kalau menurut gue ini tuh kayak personality bener-bener baru dan ini kayak remix dari Han, Luke sama Leia gitu loh. Is it okay to call Seven like a soft reboot? Mereka berhasil menemukan cara-cara baru untuk menceritakan karakter-karakter yang sebenarnya udah pernah
ituin sebelumnya It's kan pernah muncul familiarity sih. I mean, Luke adalah orang dari orang kelas bawah yang dia mau pergi ke atas. Rey adalah orang Rey kelas juga, bawah. Dia nggak mau pergi ke atas, dia mau nunggu dalam planet. Di 5 ada Han dan Luke, he's a rebellion dressed up as Stormtrooper. Di sini ada Stormtrooper dressed up as rebellion. Ada di original Star Wars ada Leia masukin the McGuffin, sesuatu yang dicari di dalam droid. Di sini ada Poe Doraemon jadi kayak it's like lot of familiar it's very very familiar sih sih buat itu gue. banget. Gue inget ya satu-satunya memori yang paling nempel di kepala gue di episode 4 tuh itu yang You Are My Only Hope itu ya. From the hologram itu bener-bener kan nempel banget di gue gitu. Terus sekarang kayak callbacknya sama si Podameron masukin ke masuk BB-8. si BB-8. tapi kesamaan plot episode 4 sama Force Awakens sih kalau buat gue bukan salah satu adalah kelemahan dan Iya bisa jadi filmnya. bumerang. Kelebihannya adalah Star Wars feel-nya balik lagi. Yeah. Cuman kekurangannya adalah ya lu agak-agak nge-rehash plot yang udah pernah gitu. Walaupun gue sih nggak apa-apa ya, gue nggak masalah sama sekali gitu. Cuman banyak orang yang nge-point out kalau kok cerita sama aja sih kayak New Hope gitu. Oh, satu lagi recycle itu. Iya, nge-recycle. Star Wars need to stop with the I am your father plot twist. Ya, maksudnya itu kita juga nggak nyangka, ya lo juga nggak nyangka kalau itu bakal di-reveal 30 menit pertama. 30 menit pertama udah di-reveal gitu kan. Ya, gue kan sebenarnya sempet ke-spoil Kylo Ren itu anaknya Han Solo, cuman gue nggak sama sekali nggak nyangka 30 menit pertama udah dikasih tahu gitu aja. Kayak udah, cuman kayak ya secara casual kayak bapak lo ada di situ. Oh itu sebenarnya nggak bapak. sepenting itu gitu ya. Ya itu kayaknya, ya itu sih kayaknya yang buat juga kayak mereka sadar kalau mereka nggak bisa terus-terusan nge-push itu buat jadi terus. Ya. gong ya udahlah. Cuman menurut Buat lo, tapi gue cukup smart. penggunaan Star Killer Base gimana? Dia kan jatuh Death Star. Iya, Star 3. Star 3 juga. Ya it's okay ya guys, tapi ya again ya gue bisa nitpick sih karena the whole arc adalah menemukan Luke dan the whole big piece adalah menghancurkan Star Destroyer yang gak ada hubungannya dengan ketika kita dapetin Luke di mana. Iya, tapi as an action piece at least it does something to the tiga karakter utama, 4 karakter utama. Kayak at the very least kita lihat Poe is being badass, kita lihat Rey dan Finn. We see Finn again doing the right thing menurut dia. Kayak kita lihat hero's journey-nya Rey yang lumayan penting. We see Kylo, we see Han's died. Ya itu sebenarnya Star Killer Base itu adalah tempat matinya Han. Udah kalau nggak ada, Han nggak tahu mati di mana gitu aja. Ya mungkin ya bisa jadi apa aja sih. Tapi ya itu kayak Star Killer Base. I think I don't mind sih. And can we talk about Phasma. Being Apa what's there to talk about? She's not. Iya, itu yang gua takutkan dari awal gua takutkan gitu, kayak Phasma jangan sampai jadi Boba Fett-nya The Force Awakens. Ternyata iya. Ya Gwendolyn Christie katanya sih akan udah di kotak ke-8 ya. Jadi mudah-mudahan di 8 sih lebih banyak peranan daripada karena keki aja kostumnya udah lebih keren daripada Kylo Ren buat gue gitu ya. Tapi kayak ya disuntrung. Dan gue beli action figure-nya men, gue pre-order. lah ini. Kayaknya Phasma tuh jadi kayak titipan Disney gitu, terus kayak yang J.J. Abrams yang buat jual. ini anjing banyak banget note-nya nih. Ini note-nya banyak banget, terus kayak nambah lagi satu orang tau ya ini masukin ntar kayak nggak penting gitu. Tapi yang gue baca katanya Phasma itu desainnya yang chrome gitu. Dia salah satu desain awal Kylo Ren. Terus akhirnya nggak kepake, dia jadi Kylo Ren jadi trooper gitu atau iya. Salah satu desain awal. Desainnya keren sih. Desainnya keren. Cuma itu sih ada beberapa momen yang kayaknya lebih karakternya lebih do something ketika dia ada di sana, seperti yang waktu Finn berantem lawan random Stormtrooper. Oh iya. Kayak I think kalau sana dia tuh lebih punya gravitas di film ini sih. Nggak ya kayak ya udah kayak traitor gitu ya. Kalau dia yang teriak gitu kayaknya. Soalnya Phasma cuma muncul di awal sama di ya agak-agak mau mengalir. Iya. Begitu doang. Gitu. Can we talk about this guy? Wah ya. Jadi gara-gara Shani ya sama gua nonton tuh gua keganggu banget pas buka topengnya. Anjir bener Revaldo. Revaldo. dia Max Landis tahun 2012. He's really annoying tantrum millennials gitu. Gue suka he's the best character in the movie. Yes. Gila keren banget itu. Ini harusnya yang terjadi di Anakin episode prequel. Ya. Ya. Harusnya Anakin tuh kayak konfliknya tuh kayak Lebih si ke filmmaker Anakin mau gitu. penonton ngerasain simpati untuk villain dan heroes-nya. Iya. Ketika Showdown datang kita mau kayak simpati dua-duanya, dan ketika Lucas bikin yang prequel itu kayak nggak dapet, sementara Kylo tuh kayak gue dapet sih. Gue suka karena mereka nggak mencoba untuk mengulang Vader lagi sih. Iya itu it's not Mereka nggak just another Vader knock off.
kelihatan apa namanya misinya dia di sini untuk apa gitu. Terus ya kalau dibuka helmnya ya it's just another average Joe gitu yang mukanya Just another Rivaldo ya. just another Rivaldo, ada Cerangga gitu pokoknya. Tapi kan banyak orang juga yang kayak komplain bahwa Kylo is not as menacing as Vader, nggak punya gravitas sekuat itu. Kan ini di sini kan dia masih dalam kayak pelatihan gitu kan. Masih suka tantrum. Iya, tantrum Itu gitu kan. dikit-dikit pokoknya kalau nggak sesuai rencananya, wah semuanya dihancurin. Ini Kayak yang lucu tuh tantrum banget. Yang lucu tuh ekspektasi kita itu waktu pertama kali kan ada yang lapor kan first order officer-nya, maaf kita kehilangan si robotnya, terus kayak semua orang kira dia bakal dicekek kan, ternyata mau ngancurin konsol gitu, nyebelin banget. Terus yang lucu paling marah-marah di luar ada dua controller yang mau masuk, never mind. Iya. Tapi kalau buat gue sih itu lebih ke emang intentional gak sih dengan karakternya. He's very confusing, he's very weak, he's very apa ya, spoiled brat, I don't know, kayak lebih kayak emang dia tuh karakter yang insecure gitu loh. He's never gonna be as good as Vader. Dimension di filmnya dia bukan nggak akan sebaik nggak bahkan sekuat Vader. Dan buat gue itu yang bikin karakternya kayak punya layer di antara mereka semua. I think Kylo is the best karakter karena dia punya layer itu, dan kayak as someone yang punya insecurity segala macam kayak okay, I can relate to this character gitu, dan I get it kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan. So, yeah, again. Dari issue. Jadi It's interesting karena di 6 episodenya itu kita ngelihat light side selalu ketarik ke dark side gitu kan, sementara di sini kalau Ren selalu ketarik ke light side gitu. Kayak mirroring gitu ya. Itu yang Kayak dia menarik. punya kayak gua ada sedikit light, tolong pandu gua sih. Iya, gua baru udah. yang gue suka tuh dia menutupi ke rasa insecure-annya itu dengan satu pakai topeng, biar kayak Vader. Dua, dia bikin lightsaber yang rada lebay. Ada fungsinya pas berantem. Maksudnya emang ada fungsi, cuma itu kelihatan banget lebay kayak lightsaber gue harus ini. Iya, he's got. Kalau dia punya compensate kata something. sepupu gue tuh itu lightsaber overcompensate. Iya. Gue kayak ya anjir bener juga ya, dia menutupi ketidakpedeannya dengan lebay. Tapi lightsaber Gitu. battle yang terakhir itu keren banget. Oh, Keren itu. banget. Keren banget. Bisa lebih keren sih. Akhirnya semua orang yang mengejek kenapa ada ininya bro nih. Akhirnya semuanya tahu kan, akhirnya si Finn di gitu ya di putar. Lo awal pada banyak yang ngejek, lo ngapain sih lightsabernya, nggak penting. Ada Salah ngejek aja mainannya juga ntar beli, udah lah nggak usah banyak. kita semua budak Disney. Tapi gimana dengan Rey? Dia kan karakter utama yang she's supposed to be carry the movie. Yeah, how about Rey? Untuk seorang aktris baru yang sebelumnya hanya syuting 2 minggu di salah film yang itu sih, gue sih tepuk tangan sih, tangan. Jago banget ya Tepuk tangan. nemunya. Saya kan problem sih ya, itu kan kayak dia terlalu endingnya ketika dia berantem sama Jadi Kylo, terlalu kuat. dia cuma merem gitu dan Oh ya, masalah gue juga sama Rey paling itu sih yang ya nitpicknya tiba-tiba dia jago banget pakai force. Ya. Tapi karena she's really good karakter, kita tuh percaya sama dia bahwa there's something. Karena kita percaya sama Star Wars, kita percaya dengan the whole quality of the movie. It's not a bad movies. Kita tuh kayak mau percaya bahwa there's something behind this. Kenapa dia jadi terlalu kuat? Kenapa dia jadi bisa semuanya? Ya, dan ini emang kayak sengaja ya, masalah kalau Ren dulu historinya gimana sampai dia akhirnya ke switch ke itu kan belum diceritain juga. Rey juga, jadi emang ini buat dikip ke episode berikutnya. Kayaknya Cuma satu hal yang harus diingat, ini baru episode pertama dari trilogi baru gitu aja. Iya. Sama kayak waktu nonton A New Hope episode 4 juga, lu nggak tahu apa-apa, lu cuma tiba-tiba lu diterjunin ke suatu dunia yang emang udah penuh dengan konflik, terus ya udah lu akan mendapatkan informasi-informasi tentang dunia itu di film-film berikutnya. Dan dulu kan belum ada Emperor Strikes Back belum ada kepastian Emperor Strikes Back sama Return of the Jedi kan. Iya. Jadi ya udah orang nonton Star Wars aja gitu, terus akhirnya gantung kayak gitu, terus orang gimana nontonnya terakhirnya ngapain gitu kan. Sementara ini udah pasti udah ada trilogi, jadi kan ya kayak Phasma gitu, kalau gua nggak tahu ada episode 8 kan gua marah-marah, gua udah beli gininya. Itu semua uang ya, semua karena uang. Cuman itu sih yang kalau buat gue sedikit kekurangannya adalah karena mungkin gue udah dimanjain sama prequel trilogi yang prequel trilogi kan mengambil point of view paling atas kan. Jedi Order digambarinnya udah paling atas tuh, Yoda, Mace segala macam. Terus secara politik digambarnya udah dari si Palpatine jadi Chancellor dan segala macam. Sementara di Star Wars yang ini di Force Awakens point of view tuh bener-bener dari bawah lagi, dan gue agak rindu sama penjelasan tentang politiknya lagi gitu sih. Up there gitu. Kalau di
episode 4 itu langsung dikasih tau kan kalau ya udah ada Empire, ada Rebel. Sementara di sini ada Republic, ada Resistance, Iya. ada First Order. Dan kalau buat yang nggak terlalu merhatiin akan bingung gitu loh. Maksudnya Bedanya maksudnya akan nangkep sih, cuman kayak Nangkep agak kalau masing-masing cuma- apa gimana ya? Ininya agak terlalu banyak aja pas apa namanya? Faksinya. Organisasinya ya, faksinya agak terlalu banyak kalau buat gue sih gitu. Enggak masalah sih buat gue, mungkin akan dijelasin lagi. Cuman Kan di kekurangannya itu aja sih. Empire juga kan itu buat gua agak boring tuh di second act Empire karena mereka jelasin banyak banget soal Force, tentang lore, tentang mythology. Kayak mungkin di 8 kali dijelasin kayak kan mirroring. Ya gua nggak tahu sih. Tapi ya gitu kayak gua nggak tahu karena apa yang terjadi di 8. Gua bahkan nggak tahu apakah gua masih hidup. Semoga sih masih hidup. Itu sampai episode 9 ya. Men. Dan bahas scene yang Han Solo. Han Solo di itu Gue selamat dari spoiler. Gue juga sama tadi. Tapi ketika nonton filmnya dan ngikutin kayak setengah jalan kita udah tahu sih. Han Solo Iya, bakal iya. pergi. Pokoknya pas Han pisah sama Chewie mau pasang bom, ya. Enggak dia pas dia udah manggil Ben udah. No. Dan jembatannya. Dan ada jembatan yang nggak ada Nggak pegangan. ada. Kayak yang paling obvious adalah ketika Hans dan kawan-kawan datang ke tempat Timas Kanada dan Han ngobrol sama Rey tentang lu mau juga jadi kru Oh, kapal gua." iya. It's very obvious dia bakal gantiin Han Solo dan Han Solo bakal nggak ada. Iya, tapi it's still good. Yeah. Still good, still cokap karena ketika ditusuk Han still believe that Kylo is his son. Digidein. Itu gemeteran nangisnya kita udah tahu gitu kayak it's obvious lah tapi it's still good moment, it's still good execution dan I think timingnya pas sih buat gue kayak dengan momen seperti itu kayak wow Dan kayak he still believe that his son. Dan untuk memperjelas kalau Han gak bakal hidup, ya udah dia udah ketusuk terus dia jatuh ke jurang, abis itu pelan-pelan meledak. Bener juga ya, planetnya Udah meledak nggak- nggak ada cara lagi buat dia hidup. Planetnya meledak ya. Gue suka action scene yang waktu Rey sama Finn pilotin Millennium Iya, Falcon. yang masih- Oh iya. Terus Itu banget. gila, itu kayaknya akhirnya kita ngelihat Millennium Falcon bener-bener beraksi gitu, terus yang si Rey-nya ngejalanin kayak tok 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 terus habis itu pesawatnya turun Iya. atau apa gitu tuh, gue seneng banget ngeliatnya. Gue suka ketika Finn mau nembakin dan puk, terus kayak mapnya dia nanya pakai Iya, pakai yang lama. yang merah jadul banget gitu. Kayak, oh Kalau untuk si itunya siapa? Si hologram. Oh, Snoke. Nah itu yang masih misteri ya. Iya, itu nggak Misteri tahu banget. siapa. Yang pertama kan waktu gosipnya kan katanya he's a 25th tall creatures gitu kan, ternyata itu hanya hologram. itu gue suka banget sih kayak gue kira kayak anjing gue nggak mau lihat look berantem lawan raksasa. Iya, Ternyata kayak, makanya. Oh, oke, agak oke. living karena memang Tapi pas pertama kali gue juga kayak aduh ini emang Star Wars banget ya. Maksudnya ya emang there's no such thing as Star Wars banget sih, tergantung yang bikin Iya, kan. iya, Cuman iya. gue kayak anjir kapan nih ada giant gitu, itu tiba-tiba hologram. Oh ya bagus. Gue langsung lega. nggak tahu dia kecil itu sih. Gitu udah. ini kayak Terus kayak berantemnya muter-muter. pasti pertama kalinya di Star Wars ada scene flashback ya. ya, wah tuh penting banget sih kayaknya. Ya kan? Itu agak membingungkan sih. Agak gua nggak membingungkan. tahu. Pokoknya banyak banget pertanyaan. Itu flashbacknya Rey atau flashbacknya lightsaber atau something ya. I don't know. Cuma ya, gue mesti nonton 2 kali sih Bener juga kayaknya. sih. Gue baru nonton sekali Sebenarnya- doang. sebenarnya Iya, tuh iya, iya. flashback lightsaber nih. Karena kayak ada deceiving gitu. Gue baru nonton sekali, gue mesti nonton sekali lagi. Terus satu hal yang menarik dari satu hal yang menarik dari flashbacknya itu adalah ada yang ngomong jadi mendekati terakhir dari scene flashbacknya ada yang ngomong Rey sama kayak these are your first steps. Iya. Dan itu ternyata setelah kemana si JJ Abrams cerita Si JJ. Ikrip banget. JJ Abrams cerita katanya yang ngomong Rey itu adalah Alec Guinness yang meranin Obi-Wan di episode 4. Tapi menggunakan suara dia ya. Jadi ada kalimat Ada yang afraid, Ewan don't be McGregor afraid ada. atau apa, Iya. terus Ray-nya diambil, dipotong sama sound designer-nya, akhirnya dimasukin. Jadi kesana ngomong Ray. Dan yang ngomong this are your first step itu Ewan McGregor yang meranin Obi-Wan di prequel gitu. Ewan McGregor is one of the good things di prequel. Iya, iya. Dia acting jadi Alec Guinness kayak pas gitu. Iya benar. Dia kayak acting, dia nggak acting jadi Obi-Wan, tapi dia acting jadi Alec Guinness. Dia acting jadi Alec Guinness mainin jadi Obi-Wan. Obi-Wan. Jadi kayak, Lagi kedua. Tapi keren sih yang waktu flashbacknya pertama kali muncul terus tiba-tiba si Ray tiba-tiba ada di koridor Bespin itu tuh kayak Iya. itu kayak episode 5. Iya. Throwback lagi gitu. Terus habis itu yang dia nangis apa sih, dia masih Yang kecil terus nangis don't go go. nah kan kayak siapa coba maksudnya. Masih banyak banget pokoknya emang sengaja di fit pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Iya. untuk episode ini. Iya. Kayak kenapa lightsaber bisa ada di tangan si siapa? Mas Mas Kanaka kan itu juga nggak belum dijawab tahu juga. siapa. Ya pas ditanya Kenapa? cuma another time. Tuh kenapa ya tiba-tiba si Rey sama si Finn bisa ini lightsaber?
Oh, ya. Ya kayak gitu-gitulah. Dan gue suka banget sense of scale di film ini. Gue hampir lupa. Iya, Gue suka banget itu. Gue lupa siapa dari sinematografi, tapi iya. Shotnya keren banget. Kita tuh kayak ngeliat kita tuh kayak Manusianya orang tuh kecil banget dan Keren kayak banget, dunia itu tuh ternyata gede banget. Di shot awal tuh banyak banget. Banyak banget dan even sampai di belakang juga sebanyak beberapa dan itu kayak gue seneng banget sih karena it's one of my favorite in sci-fi. I mean kayak kalau di komik kan agak susah karena it's panel-panel tapi kalau di movie tuh kita bisa lihat gede banget dan orang kecil dan gue ngerasa kecil penonton dan Iya, gue ngerasa keren banget. Kalau gue sih tadi udah yang agak kurang jelas kalau buat gue ininya faksi-faksi yang ada di saat ini gitu, di galaksi saat ini. Gue bahkan nggak nangkap itu sebanyak itu sih. Gue cuma nangkap ada Rebellion sama First Order doang. Soalnya yang gue bingung soalnya ada Republic dan ada Resistance gitu. Iya, Ternyata setelah gue baca adalah si Republic sama First Order itu lagi perang dingin dan si Republic nggak mau melakukan apa-apa untuk melawan First Order, jadi mereka kayak bikin Resistance itu. Resistance dipimpin sama Leia gitu kayak buat ini lo deh yang monitor si First Order gitu. Intinya mereka nggak mau repot. Intinya mereka nggak mau repot gitu. Dan itu kayak gue baru dapat setelah baca di visual dictionary-nya gitu kan, nggak ada di filmnya. Tapi kalau nggak dapet itu juga nggak apa-apa. Ya, Gue nggak apa-apa apa sih sih. untuk kayak. Iya. Iya, karena Kayak dia gitu. udah inform sebelumnya soal ada. Gue sih cuma nangkapnya it's good versus evil doang, jadi kayak simple gitu. Kalau gue ya itu sih yang mengganggu buat gue si Podemeronnya agak kelamaan. Kelamaan Jadi keluar kayak, lagi. ya, Tapi ya semua itu kayak kalau buat gue suka itu karena kan kayak art imitating life and life imitating art dan gue ngerasa kayak Poe Dameron di situ kayak ketika menghilang most movie yang kita tonton gue nonton jangan nonton nggak jadi lebih ke it's nature of the movie kan karena most of the movies yang lazy atau gimana kayak ketika kamera nge-shot Sandy Budi dan ketika kamera nggak nge-shot Sandy Budi lagi ketika kamera balik Sandy Budi masih ada di tempat ini sementara life is not like that gitu ketika kamera ke Sandy Budi dan kamera nggak ke Sandy Budi bisa naik ke atas bisa ke WC dan ketika kamera lagi dia udah nggak di sini lagi gitu dan something with Poe Dameron ketika kamera stay with him he actually doing something else dan ketika kita balik lagi dia emang ada tempat yang lain lagi jadi nggak stay in one position kayak kemarin nonton film itu kan terus kayak pindah nih terus balik lagi di hari yang besoknya masih di situ posisinya kayak these people nggak hidup ya ya anyway ya lebih gitu sih kayak gue sih jujur buat gue justru kayak menarik karena ya itu kayak ya udah sih dan itu bikin lu mau nonton spin-off-nya Poe Dameron at least itu kayak at least itu gitu kan cuman ya mungkin gue agak ininya cuman karena ya dari awal kan dilihatin kalau si Poe Dameron itu kayak priority dia dan nyelamatin si BB-8 karena mungkin agak jedanya terlalu lama terus yang selama ini dia emang nggak tetap nyari ya whatever happen sih ya nggak tahu tapi nggak apa-apa gue juga dari awal yakin sebenarnya anjing nggak mungkin ya Oscar Isaac cuma segini doang gitu pasti dia balik lagi cuma yang bentar balik lagi kan di trailer ada dia lagi itu doang sih balik ya selain yang masalah force ya udahlah itu ntar paling dijelasin kan. Kalau gue di beberapa scene di waktu di pesawatnya Han Solo yang ngambil Millennium Falcon ada kan Ciklap sama Govian. Itu ada Ratar kan, nah Ratar itu terlihat benar-benar terlihat 3D nggak sih kalau maksudnya nggak CGI-nya tuh nggak terlalu believable kayak kalau gue lihat Caesar gitu kan wah ini beneran nih kayak monyet beneran gitu kalau lihat Ratar ya nggak tahu Ratar sih tapi kan kayaknya dari tiga karakter maksudnya satu Ratar, dua Snoke, tiga si Mas Kanata, tiga-tiga kelihatan CGI sih Iya Mas Kanata apa lagi? Mas Kanata apa lagi? Gue ingetnya malah bagus tapi cuman motion capture-nya bagus. Snoke sih lebih paling kelihatan. Mungkin karena dia gede banget kali. Snoke kan kayak Voldemort gitu. Tapi bisa dijelaskan dengan ya itu cuma hologram doang. Gue kira malah Thanos. Iya, cuma duduk-duduk doang. Kasar banget gitu tuh. Nah ngomong-ngomong aja Klap, lumayan ya Kang Yayan dapat 3 line loh untuk di film Star Wars. Tapi gue kira karena emang ya Anders ya udahlah kita dari awal kan emang dia tuh ngomong bahasa Jawa deh kayaknya. Iya CG gitu kan. Dia ngomong CG terus ada terusnya satu apa something gitu. Anjing kayak nggak bakal ngomong Jawa. Iya makanya. Terus nggak kelihatan mati juga kok. Maksudnya kayak anak buahnya mati, cuma dia mau teratar dia. Dia cuma lari-lari doang. Iya sih. Lumayan. Nggak apa-apa lah. Gue kira kan ada Night of Friend kan gue kira tadinya si Iko dan lain-lain itu di Night of Friend karena memang harusnya porsinya Night of Friend harusnya ada banyak dan nggak cuma Kylo doang. Ternyata Kenji Club dan gue kira ada
ya mereka di sini buat action ternyata enggak juga karena di Star Wars mungkin kan ada dia jadi koreografer bantu. iya katanya I don't know, dikit-dikit kayaknya. ya mungkin karena soalnya gue suka banget Kylo ketika di berantem yang Iya. tangannya kayak Iya sih. dance terus gerak terus nggak yang kalau main Battlefield tuh kayak berantem ini ya. Ya, kalau Game 2015 men berantemnya gini doang anjir. Kayak Super Nintendo cuman main Sailor Moon. Yoi. Terus Battlefront. ya main lah. Dan the fact kalau J.J. Abrams approach mereka duluan ya. Iya. Jadi, Tapi emang dari awal dia bilang kan kalau gue punya peran gak gede, tapi gue pengen kerja bareng sama si orang-orang The Raid ini, makanya ditawarin akhirnya gitu. Jadi emang ekspektasinya nggak gede-gede banget sih untuk peran mereka. Iya emang nggak terlalu gede makanya ketika lu orang nanya di trailer kok nggak ada mereka ya gimana. Ya kali. Ya kalau aja nggak ada lu apalagi mereka kan. Tapi emang lu kan disembunyiin kan. Kalau gue apa ya, iya kan sih. Tapi kalau gue awalnya gue punya problem tapi sekarang enggak. I mean kayak problem gue lebih ke what I want to see in the movie bukan apa yang gue lihat. I mean kayak ya gue berharap Kylo bisa lebih Kylo menang di akhir. Ya anyway, cuma lebih kayak gue mau kayak Rey itu punya kesulitan segala macam. Tapi itu kayak lebih ke apa yang mau gue lihat bukan kualitas filmnya tapi dan kalau mau jujur kualitas filmnya ya balik ke apa yang gue rasain dan I think I'm fine. Ya ada beberapa minusnya sih cuma I'm really fine. Gue suka Rey is good karakter. Kalau gue punya ponakan cewek pasti dia dan jadi Rey. Demikian ngobrol-ngobrol Star Wars Force Awakens. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kita. Kita lanjut ke part 3.